Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebenarnya saya ingin banget bisa membuat satu pertemuan khusus di pertemuan kita dan kuliah kita, pembelajaran kita secara interaktif. Ya, caranya dengan membuat satu pertemuan meeting, Zoom meeting misalnya, atau Let's Just Go Webex meeting. Tapi ya kalau teman-teman mahasiswa merasa agak kesulitan karena masalah kuota, ya tak apa-apa. Sebagai solusinya saya akan melakukan pembahasan tersebut dalam dalam rekaman ini yang nanti insya Allah akan di-upload juga di YouTube. Oke, jadi sebagai seorang manajer keuangan, kita bicara lebih general lagi bahwa teman-teman yang datang ke sini, yang ke pembelajaran ini sebenarnya sudah tahu bahwa kita atau harapan kita ingin belajar tentang bagaimana caranya menjadi seorang manajer keuangan yang baik. Kemudian kita juga ingin sambil belajar juga tentang pengalaman yang saya miliki, yang mungkin saya sharing sebagai jalan untuk bisa jadi sumber pengalaman dan pengetahuan tentang apa-apa saja yang perlu kita lakukan. Nah, tapi saya yang harus teman-teman sadari juga bahwa dalam pemaparan satu materi sebenarnya ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama, kita tahu bahwa semua datang sini ingin belajar. Namun kita juga, saya terutama sebagai narasumber dalam channel ini atau dalam kesempatan ini, saya juga harus bisa mengerti dan memahami kira-kira hal-hal apa saja yang diinginkan oleh teman-teman yang ingin diketahui dari saya, sehingga nanti pemaparan saya itu bisa lebih mengena dan lebih bermanfaat. Itu satu. Yang kedua, saya kira dalam proses pembelajaran ini kita harus bisa melihat hal-hal penting apa yang bisa kita berikan, karena tidak semua konsep, tidak semua teori itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan nyata. Oleh sebab itu, sebagai pementor atau sebagai mentor yang bijaksana, saya ingin membahas untuk video kali ini tentang hal yang memang menjadi sesuatu yang urgent dan penting atau aktual untuk kita bahas sekarang. Kita saat ini masih mengalami yang namanya masalah pandemik kesehatan, yang pada akhirnya juga berimbas tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga berimbas pada sektor yang lain berupa sektor ekonomi dan juga sektor keamanan sosial kita. Namun sebagai seorang pengajar ilmu ekonomi, terutama akuntansi, dan sekarang lebih spesifik lagi dalam pertemuan kita dalam konteks paradigmanya sebagai seorang manajer keuangan atau manajemen keuangan, maka yang bisa kita bahas atau kita berikan batasan dalam pembahasan kita kali ini, yaitu tentang bagaimana pandangan seorang manajer keuangan, manajemen keuangan, ataupun hal-hal yang memang bisa kita sebagai seorang yang bisa sedikit mengerti tentang ekonomi melihat masalah pandemik. Jadi kalau saya melihat, setidaknya dengan adanya pandemik ini ada beberapa hal yang menjadi tantangan bagi kita sebagai anak muda maupun juga dalam perspektifnya ilmu manajemen keuangan. Di antaranya itu yang pertama, tantangan kita adalah terjadinya unemployment dalam jumlah yang cukup besar. Unemployment yaitu kondisi di mana terjadi pengangguran atau pemutusan kerja bagi orang-orang yang semulanya bekerja
Namun karena ada masalah pandemik ini sehingga mengakibatkan mereka terpaksa untuk diberhentikan dari pekerjaan sebelumnya. Efeknya apa? Ketika orang sudah tidak bekerja lagi, tidak bisa menghasilkan rezeki lagi, maka akan terjadi permasalahan dalam kehidupannya, di mana mereka itu memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, istri dan anak. Keluarga itu perlu makan dan lain sebagainya. Kemudian dalam mengatasi hal atau menyikapi hal seperti ini, pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah yang cukup baik, di mana pemerintah melakukan program-program stimulus ekonomi. Namun kan kita melihat terkadang dalam menjalankan program ini masih ada kendala yang mesti diselesaikan. Tapi dalam konteks ini bukan hal itu yang ingin kita bahas. Tapi yang ingin kita bahas adalah bagaimana cara kita untuk bisa survive menghadapi permasalahan ini. Jadi kemarin saya pernah di tahun 2018 melakukan penelitian ilmiah bersama saudara kembar saya Bang Isa, yang kita dalam penelitian itu melakukan pembahasan tentang revolusi industri yang sampai 4.0, dan kita juga menyandingkan hal tersebut dengan sektor UMKM, karena kita menyadari dan memahami, mengerti bahwa sebagian besar mayoritas bangsa kita itu ekonominya dibangun dari sektor UMKM. Ada istilah yang mengatakan bahwa UMKM itu dengan istilah small is beautiful. Namun ada lanjutannya juga, small is beautiful but bigger is better. Jadi kalau kita berbicara tentang UMKM, harapannya itu kita nggak hanya berpikir kita sebagai UMKM yang kecil hanya berproduksi dari sistem rumahan saja, namun kita juga harus bisa memikirkan bagaimana caranya kita melakukan ekspansi yang lebih besar lagi. Kita melakukan scale up dari lini usaha kita, bisnis kita yang mungkin hanya awalnya berskala rumah, namun kita bisa berubah menjadi suatu bentuk usaha yang lebih besar lagi, yang lebih oke lagi, yang lebih memiliki standar dan kualitas yang layak untuk digunakan oleh banyak pihak. Dulu orientasi yang dibangun adalah bagaimana caranya kita membuat satu produk yang bagus, kemudian kita pasarkan di pasar bebas atau pasar global. Namun sekarang dengan adanya pandemik ini, saya kira paradigma tersebut sudah sulit untuk kita laksanakan. Kenapa? Karena masing-masing negara sekarang melakukan proses untuk bagaimana bisa membangkitkan ekonominya sendiri tanpa harus begitu banyak atau fokus terlalu banyak untuk mengekspor ke negara lain. Itu juga dengan Indonesia, harapannya kita bisa berusaha, berikhtiar untuk fokus melakukan perbaikan dalam kondisi ekonomi kita saat ini. Kita setelah melakukan perbaikan ekonomi itu, gimana caranya kita menjadikan produk kita bisa digunakan dan dikonsumsi oleh banyak, minimal warga negara kita sendiri. Kenapa? Karena potensi market kita selama ini di Indonesia adalah potensi atau pasar yang sangat potensial bagi negara-negara lain. Sementara kita sebagai orang Indonesia, kebanyakan kita ini adalah sebagai reseller atau hanya sebagai konsumtor aja, sebagai orang yang melakukan konsumtif. Jadi kita membeli produk milik orang lain. Sementara yang menjadi PR kita adalah, pertanyaan besar kita adalah siapa yang membuat atau sebagai seorang produktor atau orang yang membuat faktor produksi di negara kita. Oleh sebab itu, menurut saya dalam konteks kekinian dengan adanya pandemik ini, hal utama yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bisa mulai untuk memproduksi segala sesuatu hal yang dibutuhkan di masyarakat oleh kita untuk kita, dari kita oleh kita untuk kita. Jadi kita produksi sendiri dengan modal kita sendiri, dengan bahan-bahan dari kita sendiri, kita jadikan sebagai produk yang bagus, berkualitas, kita usahakan untuk kita jual ke masyarakat kita sendiri. Kenapa? Karena selama ini
masyarakat kita itu konsumtif. Ketika konsumtifnya itu tinggi, ya mereka beli bukan produk dalam negeri, terkadang kebanyakan produk-produk yang dari luar negeri, sehingga kita lebih memberikan keuntungan kepada pihak lain. Nah, sekarang inilah kesempatan kita untuk berubah, change dari awalnya kita hanya sekedar konsumtif, sekarang kita berubah untuk menjadi orang-orang yang bisa memproduksi sesuatu dengan kualitas yang baik dan kita distribusikan kepada masyarakat kita yang membutuhkan, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara sekarang tentang unemployment yang cukup besar, kemudian kita refleksikan lagi dengan masalah UMKM, kita refleksikan lagi dengan adanya pandemi corona ini, yang mana setiap negara masing-masing punya urusannya masing-masing dengan negaranya sendiri-sendiri. Saya kira sudah waktunya bagi kita sebagai young generation, sebagai anak muda, untuk bisa membuat satu gerakan tersendirilah yang kita buat sendiri, agar kita bisa menjadi minimal membangun sektor produksi. Dan terakhir, poin yang saya sampaikan bahwa kita harus menemukan yang namanya pain point. Pain point adalah kondisi di mana kita melihat ada masalah di dalam lingkungan kita, masyarakat kita yang perlu kita selesaikan. Pain point-nya apa? Misalnya sebagai contohnya kita melihat dari sektor sekarang kan yang berkembang sektor segi kesehatan, dimana dulu kita nggak punya ventilator, sekarang ventilator udah kita produksi sendiri dari universitas yang membuatnya. Kemudian kita kemarin sempat mengalami kesulitan masker, sekarang masker sudah diproduksi sendiri dengan kualitas yang baik dan dengan jumlah yang banyak. Kemudian kita melihat lagi nih, kira-kira kita tuh punya masalah yang apa, kemudian kita buat sebagai solusinya. Itulah yang sebagai kontribusi yang bisa kita buat. Dan satu lagi terakhir di sini ya, dapat lagi satu tambahan lagi bahwa ketika kita sudah mulai menjadi seorang inovator, kita mulai menjadi seorang yang produktif, paradigmanya sekarang dalam masalah entrepreneurship itu sudah bergeser. Kita nggak hanya sekedar sebagai entrepreneurship yang dimana kita mampu untuk produksi, untuk keuntungan kita sendiri, nggak mampu kita sendiri, namun sekarang kita harus shifting lagi, berubah lagi yang dikenal dengan istilah socialpreneurship. Socialpreneurship itu adalah kondisi di mana seorang entrepreneur dia bisa menggerakkan masyarakat di sekitarnya sehingga mereka menjadi orang-orang yang produktif. Jadi satu orang memproduksi, saya punya teman, dia tuh satu orang yang memproduksi jamur tiram. Namun produksinya ini kan dengan kualitas yang bagus, diajarkan ke tetangga-tetangganya. Akhirnya tetangga-tetangganya itu juga ikut memproduksi jamur tiram. Jamur tiram yang diproduksi oleh tetangganya itu setelah panen dijual ke pembuat yang pertama. Yang pertama ini kemudian melakukan distribusi, bahkan melakukan ekspor ke negara Singapura kemarin. Jadi socialpreneurship itu penting bagi kita untuk kita kembangkan masa saat ini. Selain itu membantu kita, juga bisa membantu perekonomian orang-orang di sekitar kita. Sehingga nantinya masalah employment ini secara perlahan-lahan dapat kita atasi. Dan dari sisi positif lainnya bahwa usaha yang kita bangun dapat didukung oleh masyarakat setempat. Sehingga apa yang kita usahakan semoga itu berkah dan bisa menjadi jalan kebaikan untuk orang-orang sekitar kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait unemployment dengan solusinya dari segi produksi dan UMKM. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.